Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 14 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Nenek Moyang Bukanlah Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat 32 sampai dengan ke-34. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak akan tinggal dalam rumah, tetapi anak akan tetap tinggal dalam rumah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar terus bahwa nenek moyang kami bukanlah Tuhan, tetapi nenek moyang kami diberkati dan ada karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah sikap manusia yaitu mentuhankan atau memberhalakan. Yang namanya mentuhankan dan memberhalakan itu pasti bukan Tuhan dan itu pasti bukan Allah. Kita melihat dalam sejarah manusia dari zaman purbakala ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah laut. Di laut dianggap ada penunggunya, pohon dianggap ada penunggunya, langit dianggap penunggunya. Kemudian terciptalah yang namanya dewa langit, dewa laut, dewa angin, dewa tanah. Segala sesuatu yang disebut dengan dituhankan dan didewakan. Kita melihat juga di dalam bagian firman Tuhan. Tatkala dikatakan Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap ada dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kalau kita melihat manusia secara spesifik, itu sangat menghormati nenek moyangnya, apalagi kemudian diajarkan. Kita tahu dengan jelas Abraham, Ishak, Yakub adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dari keturunannya lah kemudian akan terlahir juru selamat. Tetapi Abraham bukan juru selamat, Ishak bukan juru selamat, Yakub bukan juru selamat, Raja Daud bukan juru selamat, ayahnya Isai bukan juru selamat, tetapi dari keturunan mereka lah lagi juru selamat. Mereka semua adalah hamba-hamba dosa. Yang dikatakan ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak akan tinggal di dalam rumah, tetapi anak akan tetap ada di dalam rumah. Yesus memberikan sebuah gambaran, kalau hamba tidak akan tinggal dalam rumah, karena yang tinggal dalam rumah adalah anak. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Kalau engkau membuat nenek moyangmu, orang-orang yang di atasmu itu sebagai Tuhan, engkau tetap sebagai hamba yang belum dimerdekakan dan tinggalnya tidak di dalam rumah. Karena yang tinggal di dalam rumah itu harus anak, bukan hamba. Maka Kristus menyampaikan perkara ini. Kebenaranlah yang memerdekakan. Ayat ke-36 dikatakan, jadi apabila anak atau Kristus memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Orang-orang yang terikat oleh nenek moyang, baik itu segala sesuatu kepercayaan-kepercayaan yang di luar Allah, di luar Tuhan, di luar Kristus, maka itu adalah pemberhalaan, maka itu adalah pengilahan, dan bahkan itu adalah sebuah pemujaan yang tentunya di dalam Alkitab itu sangat ditentang, bentuk sebuah dosa yang diperintahkan oleh Allah untuk dibuang jauh-jauh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan engkau membuat patung ukiran berhala dalam bentuk apapun. Itu catatan yang sangat spesifik di dalam Keluaran pasal ke-10, pasal yang ke-20 tentang 10 hukum Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Musa di Gunung Sinai, yang dituliskan di dalam loh-loh batu. Dengan demikian sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan berhati-hatilah. Jangan sampai kita memberhalakan, jangan sampai mengilahkan. Mungkin itu kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang berpesan ini boleh dan tidak boleh,
ini dilakukan, ini tidak dilakukan. Sementara kita dipanggil oleh Allah hanya tunduk kepada satu Tuhan, satu Allah, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Allah Yehovah, Allah El Shaddai, Jehovah, Yahweh, yang kita sembah dalam bahasa Ibrani, tulisannya pembacanya demikian. Kita menyebutnya sekarang Tuhan Allah dalam bahasa Indonesia. Bagi suku tertentu di Indonesia menyebutnya Gusti. Bagi orang Sunda menyebutnya Pangeran. Itu artinya sebagai yang di atas segala-galanya, identifikasinya adalah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah Tritunggal yang menyatakan keselamatan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus melalui rencana daripada Allah Bapa yang disempurnakan oleh karya Roh Kudus. Di dalam hal ini kita akan belajar bahwa nenek moyang kita itu bukanlah Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberkati seluruh keberkat Tuhan yang tercurah kepada nenek moyang kita, bahkan akan terus tercurah kepada keturunan kita. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan, setiap kita secara tidak sadar, kita terlahir dari suku tertentu, kebiasaan tertentu, yang diturunkan terus-menerus. Ada budaya-budaya tertentu yang nenek moyang pesankan. Tatkala itu bertentangan dengan firman Allah, maka kita harus menolaknya. Karena tidak ada yang namanya kebenaran ganda, tidak ada yang namanya kebenaran kembar, tidak ada namanya kebenaran yang sifatnya itu seperti dua matahari yang bersinar di langit. Hanya satu matahari, hanya satu kebenaran, hanya satu perintah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa, Allah yang kudus, yang memberikan semua yang terbaik untuk setiap kita masing-masing. Biarlah kita hanya menyembah Tuhan, menyembah Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Tuh ingatlah Tuhan itu Allah Esa, sembahlah Dia, pujilah Dia, muliakanlah Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Ketunggalan, keesaan di dalam penyembahan kita kepada Allah adalah bentuk kesetiaan sepenuhnya kita kepada Allah, karena Allah yang kita sembah Allah yang setia. Allah setia yang mencintai, Allah yang setia mencukupkan, Allah yang setia memberkati. Baiklah kita menjadi orang-orang yang setia, supaya dalam kehidupan kita tidak ada ilah lain, tidak ada Allah lain, tidak ada sesembahan lain. Hanya Tuhan di atas segala-galanya, hanya perintahnya yang dituruti, hanya kehendaknya yang dilakukan. Tidak ada kehendak lain yang boleh kemudian disamakan dengan kehendak Allah yang kita mengikutinya. Firman Tuhan berkata, tidak mungkin engkau menyembah Allah ataupun dalam waktu yang sama engkau menyembah Mammon. Hanya ada Tuhan yang satu, hanya ada Allah yang satu. Biarlah kita berjuang dengan kesetiaan dalam hidup kita. Karena orang-orang setialah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diberkati oleh Allah. Bukan berarti orang berdosa tidak dicintai, tetapi Allah menyukai, Allah berkenan kepada orang-orang yang setia. Biarlah kita boleh menjadi pribadi yang sebagaimana firman dalam firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Biarlah kita berjuang seperti pelari dalam catatan surat Rasul Paulus. Aku hanya fokus ke depan, tidak akan fokus kiri dan kanan, tetapi hanya fokus kepada Allah, mentaatinya, melakukan seluruh kehendaknya, dan Tuhan akan menyatakan kebaikan demi kebaikan Allah yang terjadi kepada setiap kita masing-masing. Dan satu hari kelak nanti kita pun akan menjadi nenek moyang, karena kehidupan akan berlangsung kepada anak, cucu, cicit, keturunan-keturunan kita. Kita menyampaikan tidak ada yang namanya penyembahan kepada nenek moyang, tetapi hanya Allah lah yang patut disembah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.